Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi tentang alergi makanan pada anak untuk mahasiswa S2 Farmasi. Seperti kita ketahui bahwa penyakit alergi, angka kejadiannya semakin meningkat dan menurunkan kualitas hidup sehingga merugikan tumbuh kembang anak. Namun penyakit alergi ini terbatas hanya pada anak yang mempunyai bakat alergi, yaitu atopi. Atopi merupakan suatu tanda petik bakat yang diturunkan oleh satu atau kedua orang tua. Alergi sendiri merupakan reaksi yang berbeda atau menyimpang dari normal terhadap berbagai rangsangan atau zat dari luar tubuh yang disebut dengan alergen. Sistem kekebalannya memiliki sensitivitas yang berlebihan terhadap protein asing yang bagi individu lain tidak berbahaya atau dinamakan hipersensitivitas. Dapat disebabkan oleh makanan, debu rumah, dan bulu binatang. Atopi merupakan bakat alergi pada individu. Individu dengan bakat alergi mempunyai respon imun ke T helper 2 lebih kuat daripada ke T helper 1. Sehingga lebih mudah memproduksi imunoglobulin E bila bertemu dengan alergen. Kata kunci atopi yaitu T helper 2 lebih dominan daripada T helper 1. Imunoglobulin E mudah meningkat. Reaksi alergi sendiri menyebabkan suatu degranulasi pada sel mas atau basofil, sehingga menyebabkan proses pelepasan mediator-mediator. Mediator-mediator menempel pada organ, sehingga organ bila mengalami peradangan atau inflamasi dapat menimbulkan gejala sakit. Ini adalah alergen IgE spesifik sel mas basofil saling berhubungan. Seperti kita ketahui bahwa reaksi alergi melalui tahap sensitisasi dan setelah itu tahap yang dapat menyebabkan degranulasi. Pada saat awal yaitu terjadi sensitasi di mana terjadi perlekatan imunoglobulin E yang spesifik terhadap alergen tertentu. Sehingga bila antigen menempel pada imunoglobulin E yang berikatan dengan pada permukaan sel mas akan menyebabkan degranulasi yang melepaskan histamin dan berbagai kemokin yang akan mengeluarkan suatu mediator lain pada fase lambat yaitu leukotriene dan prostaglandin, sehingga terjadi peningkatan permeabilitas vaskuler, terjadi vasodilatasi dan bronchial constriction atau konstriksi pada daerah bronkus. Reaksi alergi sendiri harus berhubungan dengan imunoglobulin E atau berhubungan dengan secara imunologi. Karena bisa juga degranulasi sel mas itu disebabkan oleh direct activation of mast cell melalui komplement yang akan menimbulkan suatu reaksi yang mirip dengan alergi. Kondisi sakit pada organ tertentu karena organ tersebut terpapar mediator yang keluar dari sel mas atau sel basofil karena bertemunya alergen dengan imunoglobulin E spesifik alergen, yang mana IgE spesifik menempel pada sel mas melalui reseptor yang disebut Fc epsilon reseptor. Penyakit alergi merupakan suatu kondisi sakit berulang pada individu dan terjadi sakit pada organ-organ tertentu. Tujuan pengelolaan alergi yaitu mengenali individu berisiko alergi, mencegah alergi pada individu berisiko, mengenali alergi, mencegah gangguan tumbuh kembang, mengobati gejala, mempercepat toleransi, memperbaiki kualitas hidup, dan merehabilitasi. Maka tujuan pembelajaran yaitu untuk agar mahasiswa memiliki pengetahuan tentang patofisika dan manifestasi alergi makanan pada anak, mengenali tanda dan gejala alergi makanan, menjelaskan tata laksana prinsip pada alergi makanan. Ya, ini seperti kita ketahui bahwa alergi merupakan hipersensitivitas karena adanya reaksi imun yang berlebihan secara abnormal terhadap makanan. Pada alergi makanan diklasifikasikan menjadi dua, IgE mediated, yaitu dimediasi oleh molekul imunoglobulin E yang bereaksi terhadap protein makanan tertentu dan mengaktifasi sel mas dan basofil.
Yang kedua yaitu non-IgE mediated, yaitu reaksi dari proses seluler lain dan melibatkan eosinofil dan sel T. Dua klasifikasi ini kadang dapat terjadi pada satu individu yang disebut dengan mixed IgE. Nah, ini adalah mekanisme alergen ya, soluble dan non-soluble. Ya, soluble dapat menimbulkan hemoglobin E, G, ya, mempengaruhi TH1 dan TH2, ya, yang akan menyebabkan degradasi sel emas, ya, baik melalui innate dan menimbulkan mekanisme imun adaptif yang diaktifasi oleh alergen. Pada alergi makanan, IgE mediated sebagian besar reaksi tipe cepat dimediasi oleh antibodi imunoglobulin makanan spesifik, menimbulkan gejala kulit akut atau kronis atau anafilaksis. Pada non-IgE mediated, alergi makanan yang tidak dimediasi oleh imunoglobulin E, biasanya respon yang dimediasi TH2 secara lambat, sering menimbulkan gejala pada saluran cerna, begitu juga kelainan kulit yang kronik, namun tidak ada tes yang spesifik. Pada mix IgE mediated, yaitu non-IgE dan IgE mediated menjadi satu, dapat menimbulkan misalnya gejala eosinophilic esophagitis, food protein induced enterocolitis syndrome, dan dermatitis atopi. Nah, ini adalah imunopatologi dari alergi makanan, di mana ini adalah imunopatologi alergi makanan, di mana makanan dapat masuk ke dalam tubuh melalui oral, kontak pada kulit, dan inhalasi yang dapat menyebabkan suatu sensitisasi. Nah, makanan tetap pada paparan berikutnya secara oral maupun secara kontak kulit, secara inhalasi maupun injeksi ya, kadang-kadang pada vaksin bahan-bahan pembawanya mempunyai bahan-bahan yang mengandung dengan telur. Ini semua dapat menyebabkan reaksi alergi baik non-IgE mediated, IgE mediated maupun mix. Toleransi imun yang sehat terhadap makanan ada proses aktif, upregulasi sel T regulator dan penghambatan degradasi sel emas adalah kunci untuk mempertahankan toleransi. Ini adalah mekanisme toleransi di mana TGF beta dan interleukin 10 akan menghambat mast sel, basophil dan eosinofil sehingga terjadi suatu toleransi. Ini adalah mekanisme sensitasi pada alergi makanan, di mana alergen masuk ke dalam saluran cerna, diabsorpsi, dan terjadi processing antigen, di mana akan ditangkap oleh antigen parasitic cell yang akan mengaktifasi TH2, karena pada individu dengan bakat atopi TH2-nya lebih tinggi, sehingga menyebabkan pelepasan interleukin 5 yang akan melepaskan eosinofil, juga interleukin 4 dan interleukin 13 yang akan merangsang sel B sehingga membuat suatu IgE spesifik terhadap makanan tertentu. Ini merupakan kegagalan toleransi total, di mana IgE spesifik itu akan menempel pada permukaan sel emas sehingga pada saat paparan berikutnya sel emas akan terjadi degranulasi karena terjadi penempelan alergen pada imunoglobulin spesifik yang berada di permukaan sel emas. Ini adalah reaksi alergi seperti yang dijelaskan tadi, maka setelah degranulasi akan terjadi histamin, leukotriene, sitokin, prostaglandin yang keluar dari sel emas atau sel basofil yang akan menyebabkan suatu gejala sistemik seperti obstruksi nafas, jalan nafas, urtikaria, hipotensi, aritmia, dan gejala lokal seperti gatal, bengkak, mual, muntah, kolik, dan diarea. Gejala klinis tergantung dari target organ dan tergantung pada mekanisme IgE maupun non-IgE mediated. Ini adalah gejala yang sering terjadi pada organ target.
Ini adalah perbedaan gejala klinis hemoglobin E atau non hemoglobin E pada organ-organ. Ini adalah manifestasi klinis yang tidak lazim, misalnya seperti pada kulit dapat terjadi vaskulitis, thick skin eruption, pada telinga, hidung, dan tenggorokan terjadi chronic serous otitis media, ya, begitu juga pada saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan berbagai macam sistem organ. Untuk mendiagnosis suatu alergi makanan dapat dilakukan tes kulit, ya, secara in vivo, baik intradermal atau pipette, in vitro yaitu dengan immunoassay dan basal-vitamin release, dan eliminasi makanan melalui food diaries dan food challenge. Peran dari tes food challenge untuk mengkonfirmasi diagnosis alergi makanan spesifik untuk menentukan penyebab, namun tidak untuk mengkonfirmasi tipe hipersensitivitas. Tes food challenge ini untuk menentukan alergi yang telah teridentifikasi masih ada atau sudah menghilang, yaitu toleransi. Tidak ada alat diagnosis yang sempurna untuk alergi makanan, baik secara in vivo, ini adalah keuntungan dan kerugiannya. Oral provokasi atau food challenge, yaitu dapat mengetahui penyebabnya 100%. Sedangkan secara skin prick test atau secara in vivo, uji tusuk kulit, sekitar 65-80%, namun hampir 100% jika dikombinasi dengan riwayat gejala maupun dari klinis. Sedangkan in vitro akurasinya hanya 30-80%. PET test 29-50%, terutama pada kontak dermatitis. Terlaksana alergi makanan yaitu eliminasi protein alergen dan gejala. Gejala dengan obat. Obat-obatan tergantung target organ terkena, baik dapat menggunakan antihistamin, leukotriene antagonis, kortikosteroid, beta agonis, nebulizer, adrenalin, sodium bromoglikat, dan lain dibutuhkan tergantung pada target organ yang terkena. Ini adalah contohnya, ini adalah suatu reaksi anafilaksis di mana membutuhkan penanganan dari bagian airway, breathing, circulation, distribution, exposure. Kita harus melihat, ya, onset akut, terus apakah ada gangguan yang membahayakan jiwa dari airway maupun breathing maupun sirkulasi dan perubahan kulit. Maka kita melakukan basic life support, ya, dengan penggunaan obat-obatan seperti adrenalin, ya. Terus setelah itu kalau pemberian infus dengan kristaloid, antihistamin, dan terakhir hidrokortison. Terima kasih.